Halo guys, balik lagi di channel Oprek Mainan. Dan kali ini kita bakal review spesial ya, langsung 2 item sekaligus. Penasaran seperti apa? Kita lihat ya. Ya, kali ini kita bakal review Sentinel Fighting Gears. Jadi ini keluaran dari Sentinel. Tokohnya ini adalah Kasen atau Kasan kalau dalam bahasa Jepang ya. Ini adalah film animasi keluaran dari Tatsunoko Heroes di era 80-an, dimana ini dibuat action figure yang lebih modern ya. Tentunya ini lebih keren-keren. Dan kurang lebih untuk kasarnya ini mold badannya itu seperti punyanya Gatchaman yang pernah saya review ya, Sentinel Gatchaman. Yang belum nonton mungkin boleh search di channel saya, sudah ada saya review ya. Ntar saya kasih keterangan di kolom komentar ya. Dan ini tampilannya ya, tampilan dari Kasen buatan Sentinel. Dan untuk si Viender ini tampilan seperti ini ya. Kurang lebih ini tuh mereka ini adalah pahlawan superhero, dimana mereka ini adalah manusia android ya. Jadi Kasen ini adalah manusia setengah android, jadi setengah robot. Dan Viender adalah anjing setengah android ya. Jadi mereka berdua ini membasmi musuh-musuhnya ya dalam serialnya ya. Dan ini dibuat dalam beberapa varian ya. Jadi mungkin nanti kalian akan sedikit tanya kenapa boxnya beda ya antara yang Kasen dan juga yang Viender. Iya betul, memang berbeda, sedikit beda. Karena ini versi yang original, versi kartun 80-an, bentuknya seperti ini, lebih simple. Sedangkan untuk Kasen yang ini adalah versi movie T-Force ya. Nanti di sini kalian bisa lihat Infinity Force ini adalah judul ya, judul film. Jadi ini film ini sempat di remake, dibuat lagi dalam bentuk satu film ya. Jadi kumpulan Tatsunoko Hero dibuat film khusus dalam versi yang lebih modern. Kalian bisa lihat ya, ini tokohnya ini udah lebih modern ya, udah lebih realistik ya. Bentuknya pun 3 dimensi ya. Dan penampakannya kalau kita lihat sekilas ini desainnya mirip Final Fantasy ya. Karakter cowoknya ini ya, bentuk karakternya. Penampakan boxnya si Kasen ya. Jadi Kasen ini juga sempat dibuat live action, mungkin kalau kalian yang pernah nonton. Nah ini lambang Kasen. Kemudian si Viender ya, ini action pose-nya ya. Termaksud cukup jarang ya action figure bentuk binatang ya. Kalau kita perhatikan ya, lebih banyak action figure itu pasti tokoh jagoan itu manusia ya atau android. Bentuknya lebih ke human. Nah ini Tatsunoko. Mungkin yang pengen tahu lambangnya Tatsunoko ini ya, seperti kuda laut, film-film era 80-an dan 70-an. Sayangnya dia tidak mengeluarkan film-film baru lagi ya. Nah langsung kita lihat ya penampakan dari figurnya. Untuk penampakan figurnya kurang lebih seperti ini ya, tampilannya ya. Kurang lebih hampir serupa dengan Fighting Gears Gatchaman, cuma desainnya di sini beda dan kepalanya tentunya beda ya. Dan di sini di pinggangnya ada tambahan ya, kayak semacam beltnya ya, beltnya berbeda. Di sini ada senjata-senjata ya, tapi kurang lebih moldnya itu mirip-mirip ya dengan si punya Gatchaman. Ini tampilan samping, tampilan belakang. Yang buat figur ini menarik adalah ini dia berbahan diecast ya. Jadi ini dingin-dingin nih, di bagian sini ini diecast. Rok bagian bawah ya, atau kolor bagian bawah ya, perut bagian bawah sini. Ini pangkal kolornya ini diecast. Metal alloy. Sini juga paha nih dingin-dingin nih. Ini diecast. Sini juga kaki bawah ya. Betis ke bawah ya, tulang kering ini juga diecast, dan telapak kaki juga diecast. Jadi lumayan berat untuk action figure ukuran 1/12 ini, lumayan berat ya. Dan untuk tingginya ini kurang lebih ya, ini 18 cm ya, 7 inch atau 7 inch lebih, atau kurang lebih 18 cm untuk tinggi badannya ya. Selain itu dia juga punya fitur, ini bagian depan rear part ini bisa nyala ya, jadi ada LED. Nah ini di sini ya, di sini kita bisa akses tombolnya, ini ada di dalam sini ya, jadi tinggal kita geser untuk mengakses
LED-nya ya. Kurang lebih jadinya seperti ini ya, nyala. Lumayan terang ya tampilannya. Tampilan jelasnya kurang lebih seperti ini ya, dari atas sampai bawah. Ke samping, bagi kalian yang pengen lihat detailnya, ini sangat detail ya. Jadi yang versi Infinity Force ini bentuknya lebih modern ya, jadi detail-detailnya lebih banyak ya. Kalau untuk versi yang original tuh lebih simple, jadi lebih dominan hitam dan ada strip-strip hitam saja ya, putih dan strip-strip hitam. Kalau ini ada tambahan warna, itu ada aksen biru metalik muda, dan juga aksen stripnya ini hitam dibalut dengan warna tengah biru tua ya. Juga senjatanya di sini ada detail silver dan kuning dengan warna dasar utama merah ya. Kita lihat. Nah, untuk versi si Infinity Force, matanya juga seperti yang di movie ya. Jadi udah kayak Final Fantasy ya matanya ya. Ini ya helmnya ya, helm matanya. Dan untuk tanduknya kalian jangan khawatir, ini tanduknya bahannya soft ya, jadi kayak seperti karet, jadi nggak akan patah ya. Jadi ya nggak kuasa khawatir lah kalau misalnya ini nggak patah ya, dia lunak. Nah, ini diecast ya, bobotnya berat. Untuk kasan sendiri kita dapat aksesoris yaitu stained base, dan juga di sini ada Hurricane Polymar ya, salah satu karakter dari Tatsunoko. Di sini usianya sudah 55 tahun production ya. Sudah ada 55 tahun. Ini Hurricane Polymar juga dibuat fighting gearnya. Kebetulan saya belum punya ya, dan karena memang saya juga kurang kenal dengan karakter ini, jadi saya nggak beli ya. Yang saya lebih terkenal itu kalau di Indonesia itu Gatchaman dan Kasen ya. Ini stained base, dan di dalamnya ada manual instrukturnya ya, instruksi manual. Aksesoris lainnya sini cukup simple ya. Di sini cuma ada berapa pasang tangan, seperti tangan lagi karate, tangan karate, dan ini tangan terbuka ya, tangan relax pose. Karena bawaan defaultnya itu tangan menggenggam. Hanya simple seperti ini aja ya aksesorisnya ya, kurang lebih. Kemudian untuk fender, aksesorisnya dia manual dan juga dapat kepala pengganti untuk si Kasen ya. Jadi yang originalnya kalau kita beli Kasen itu dapat kepala dengan helm tertutup, dan kalau kita beli fender kita dapat kepala dengan mulut terbuka ya, helmnya ya. Nah, ini aksesorisnya yang mulut terbuka ya. Kebetulan nih fendernya saya dapat yang versi hitam ya, yang limited. Jadi kepalanya Kasennya pun juga hitam. Jadi kalau yang bingung kenapa ada yang hitam dan yang putih, memang ada variannya, ada banyak ya. Jadi ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang Infinity Force untuk Kasennya. Sedangkan untuk si fendernya, anjingnya, hanya ada hitam dan warna biru. Yang biru yang original. Nah, kalau kalian beli yang original yang warna biru, kalian akan dapat yang Kasen kepalanya yang putih ya. Untuk tampilan fendernya, anjingnya seperti ini ya, kurang lebih ya. Kita akan ukur ya. Kita akan ukur kira-kira tinggi si fendernya berapa senti ya. Untuk tingginya kurang lebih 9 cm. Dan untuk panjangnya dari ekor sampai kepala kurang lebih 15 sampai 16 cm ya. Untuk artikulasi kita bahas si fender dulu ya. Kebetulan untuk artikulasi si Kasen itu hampir mirip dengan Gatchaman ya. Kalau ya kalian yang udah nonton review saya fighting gear Gatchaman kurang lebih mirip-mirip, tapi bakal kita review nanti secara singkat aja ya. Untuk ekornya ini bisa ada artikulasi naik turun. Dan juga bisa artikulasi bisa diputar.
ekornya bisa diputar. Jadi ini bisa lebih ke atas untuk mode pertempuran. Biasanya anjing kalau lagi siap siaga kan ke atas. Untuk kaki sendiri ini ada artikulasi di sini, sangat jauh ya, artikulasi bisa nekuk banget seperti anjing sungguhan ya. Dan untuk telapak kakinya ini juga bisa ya, ada artikulasi. Nah ini ya paling kelihatan ya. Sama bagian depan juga sama, dia juga bisa tekuk ke dalam banget. Dan juga bisa, nah ini tekukannya kurang lebih dalamnya segini. Ini yang normalnya segini ya, jangkauannya. Dan ini juga punya artikulasi ke belakang kurang lebih. Nah kurang lebih segini ya. Jadi kita bisa pose seakan-akan dia berlari ya nantinya ya. Untuk di mulut sendiri kita punya artikulasi di bagian rongga mulut bawah ya. Nah ini bisa seakan-akan terbuka. Dan untuk leher dia juga ada artikulasi menunduk dan juga bisa melihat ke atas ya sejauh ini ya. Untuk leher sendiri di sini juga ada artikulasi ya di bagian leher dekat perut. Bagian leher ada artikulasi ya. Nah ini. Dan juga di bagian perut sini ya, ini ada artikulasi. Nah, jadi bisa menjangkau range lebih jauh seperti ini ya. Dan juga ini ya, bagian kakinya ini bisa ditarik keluar ya untuk range jangkauan butterfly joint ya. Nah ini jadi kita bisa tarik agak sedikit ke samping ya. Sama ini juga bisa lebih ditarik ke samping ya. Jadi bisa pose macam-macam ya, pose-posenya benar-benar bagus ya, artikulasinya benar-benar enak. Jadi kalian yang suka artikulasi ini bagus banget sih. Untuk figur yang berbentuk robot android ini sangat enak banget di artikulasi. Jadi kaki-kakinya ini banyak banget join-joinnya, jadi kalian bisa puas pose-posenya. Jadi mulutnya juga, jadi ini bisa kita posenya itu nggak bosen ya, bisa dinamis. Jadi di sini ada artikulasi nih, bagian perut belakang, bagian perut depan. Banyak sekali artikulasi yang disediakan oleh si Sentinel ya. Kemudian juga ekor, sendi sini, sendi sini, sendi sini. Jadi benar-benar enak banget lah kalian untuk mau artikulasi ya. Akan lebih bagus lagi kalau kalian pasang dengan stand base ya. Jadi kalian bisa pose lebih dinamis lagi ya. Dan untuk stand base nya ini ada di bagian perut sini ya. Jadi ada lubang di bagian perut bawah. Nah ini ya. Nah ini lubang buat stand base nya ya di perut bawah. Ini detail dari Viendernya ya, bagi kalian yang pengen lihat secara detail dari jarak dekat. Ini bentuk matanya ya, pennya benar-benar bagus sih, sama seperti Cousin. Ini detail mukanya ya, hidungnya dan mulutnya ya. Dan juga di kaki ini detailnya. Warnanya dominan hitam dan ada aksen biru metalik, jadi mirip Cousin yang versi Infinity ya. Jadi lebih cocok sih kalau menurut saya, hitam dengan silver dicocok dengan Cousin warna putih ya, jadi lebih cocok. Ini detailnya ya, detail dari si Viender. Sama untuk info, untuk Viendernya ini sayangnya tidak ada bahan diecast ya. Mungkin kalau ada bahan kayak diecast bakal lebih mantap lagi ya, lebih berasa eksklusif. Tapi yang untuk casennya itu ada diecast, dan untuk Viendernya, untuk anjingnya ini bahannya lebih full plastik dan juga karet ya, mungkin supaya lebih fleksibel.
Dan ini ekornya agak runcing, jadi hati-hati ya, kena mata ya. Untuk anak kecil ini agak berbahaya ya, karena tajam. Dan juga kuping-kupingnya juga dibuat tajam ya, jadi ini memang diperuntukkan untuk 15 tahun ke atas ya, di boxnya seperti tadi kita lihat ya. Nah, ini tampilan dari si Viander atau anjingnya Carson. Dan inilah penampakan kalau mereka disanding berdua ya. Lebih bagus ya kalau mereka disandingkan berdua ya. Seperti pasangan yang kompak ya, anjing dan juga sahabatnya ya, Viander. Saling bantu membantu di ceritanya ya. Kalau sudah dipadukan berdua ini, waduh, mantap ya. Seperti mengenang film-filmnya ya. Dan video kali ini memang agak panjang ya, karena kebetulan 2 item sekaligus. Tampilannya ya kalau mereka dipasangkan berdua ya, akan lebih bagus lagi kalau dua-duanya pakai extend base ya, jadi bisa pose dinamis ya, lebih seakan-akan mereka lebih berlari bersama ya, seperti yang ada di boxnya. Tapi begini aja juga udah keren sih, pajang berdua begini juga udah keren ya, nggak usah pose macem-macem, udah detailnya udah cakep banget. Untuk kasarnya sendiri artikulasinya serupa dengan si Gatchaman ya, jadi bisa menonggak ke atas dan juga ke bawah. Ada join di leher bawah dan ada join di leher atas ya, jadi bisa ini join leher bawah dan ini join leher atas ya, dan bisa diputar 360 derajat. Cuma agak ketahan dengan kerahnya ya, kemungkinan akan tertahan kerahnya saat dia berputar 360 derajat ya. Untuk tangan sejauh ini ya, diangkat ke atas dan juga bisa diputar 360 derajat, tapi shoulder-nya harus dirapin dulu ya biar bisa berputar. Nah, ini double join kurang lebih segini. Ini bisa diputar 360 derajat. Perut sini dan perut sini ada join ya, jadi bisa membungkuk sedikit. Nah, kalian bisa lihat bisa membungkuk. Untuk kaki sama ya seperti Gatchaman, sini ada joinnya dan bisa diputar. Dan untuk join kaki double join kurang lebih segini lipatannya, dan ada ujung kaki ya, join di ujung kaki. Artikulasinya kurang lebih seperti itu ya, dan di sini bisa diputar-putar. Sayangnya senjatanya ini nggak bisa dipasang ke tangan ya, jadi untuk pose senjata memang kalau di filmnya ini hanya begini aja ya. Nah, biasanya dia pasti pose begini nih. Nah, artikulasi di senjatanya biasanya di pose seperti ini aja ya kalau seperti di filmnya, tapi nggak bisa dipindah ke tangan. Sekian untuk review kali ini ya, Viander dan juga Carson. Viander dan juga Carson. Jadi mereka ini lebih bagus jika di koleksi berdua ya, jadi lebih kelihatan, lebih saling melengkapi ya satu sama lain, jadi kelihatan lebih bagus. Entah kalian mau lebih suka varian yang seperti versi original komik atau animenya, atau yang versi movie Infinity Force, itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau saya lebih suka yang ini, dua ini ya, jadi menurut saya hitam dan putih itu cocok dan warnanya lebih bagus, saya lebih suka yang versi ini. Kemudian untuk kesimpulan ya, ini memang
eh, masterpiece ya, jadi bisa dibilang ini sangat mirip ya. Jadi dibilang sangat mirip tapi juga lebih modern. Jadi menurut saya ini mainan ini kesannya itu nggak kuno tapi tetap modern ya. Jadi ada kesan klasiknya, jadi mengingatkan kita dengan film-film lama tapi tetap dengan disajikan dengan kemasan yang lebih modern. Dan untuk artikulasinya juga sangat bagus ya, dan ada bahan diecast. Dan untuk paintnya aplikasi juga bagus. Jadi kalau penilaian dari 10 ini saya kasih nilai 8,5 ya, karena dia tuh juga ada fitur LED ya, berbeda dengan figur-figur lain ya. Di sini jelas banget arah ke Sentinel ini untuk kolektor-kolektor yang memang memuaskan kolektor ya. Jadi ini Sentinel ini dia buat beberapa varian tapi beda-beda warnanya ya. Jadi mereka tuh nggak jarang banget reissue ya, tapi mereka tuh lebih ke kolektor. Walaupun di remake tapi dengan warna dan variasi yang lebih beda ya. Jadi kolektor itu nggak merasa dirugikan ya. Jadi ntar remake dengan versi sama, jadi harus koleksi lebih dari satu. Nah kalau ini Sentinel dia lebih ke pro kolektor ya. Dan ini memang udah agak langka ya si Sentinel ini, karena barunya ini sekarang dia lebih fokus ke Marvel. Dia itu bukan fighting gear tapi fighting armor. Jadi kalau kalian yang koleksi Sentinel mungkin kalian tahu lah, kalau Sentinel itu bahannya itu banyak diecast-nya, ada fitur LED. Jadi dia tuh lebih ngutamain kesan eksklusif ya dibandingkan artikulasi ya. Kalau artikulasi jujur sih lebih enak di pose si SAF ya, lebih karena mungkin karena bahannya lebih plastik, jadi juga lebih enak. Kalau ini karena ada diecast jadi agak lebih seret ya. Kalau ini justru malah lebih seret, jadi agak hati-hati juga sih saya kalau untuk pose-pose ya bahan diecast ya. Kurang lebih seperti itu reviewnya. Bagi yang suka boleh like dan bantu komen ya. Dan bagi yang pertama kali juga boleh bantu subscribe ya, biar channel ini terus berkembang ya. Dan komen misalnya kalian mau review apa, review seperti apa, atau lebih suka kayak gimana, kritik dan saran ya. Terima kasih. Sekian dulu ya untuk review kali ini. Sampai jumpa lagi di review selanjutnya. Terima kasih.